Shalom, damai di hati, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas penyertaan Tuhan, torang boleh baku dapa lagi di ibadah live Pemuda Jemaat Gemim Kalvari Malayang 1, walaupun masih dengan live streaming, tapi torang tetap bersyukur karena torang masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi buat rekan-rekan pemuda dimanapun berada, selamat beribadah dan mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Saya undang rekan-rekan untuk berdiri. Pujian dan syukur patut kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memelihara kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati kesehatan dan kekuatan sampai saat ini. Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita, dan atas perkenanannya sehingga kita boleh dipertemukan lagi dalam peribadatan Pemuda Jemaat Gemim Kalvari Malayang 1, sekalipun masih lewat live streaming. Namun kita yakin dan percaya pujian dan penyembahan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti berkenan di hadapannya. Untuk itu mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Mari kita sama-sama angkat pujian yang berkata, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita masuk dalam tahbisan. Persekutuan ibadah Pemuda Jemaat Gemim Kalvari Malayang 1 saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat sekali lagi pujian yang berkata, kami puji dengan riang. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak pernah luput dari salah dan dosa. Tanpa kita sadari, mungkin kita telah menyakiti hati sesama kita, dan itu berarti juga menyakiti hati Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 mengungkapkan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, marilah dengan sikap berdoa kita mengaku dosa kita kepada Tuhan lewat pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakmu jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Setiap orang yang mengaku dosa dengan ketulusan hati, berlakulah firman ini. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita angkat sekali lagi pujian yang berkata, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, saya mengundang untuk mari kita membuka Alkitab dalam kitab Lukas 13 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30. Kitab Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu.
Berkatilah kami ya Tuhan, kiranya Engkau sertai agar hati kami menerima dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua kami ya Tuhan yang mau mendengar dan melakukan, terlebih hamba-Mu juga ini ya Tuhan, kiranya Engkau tuntun agar supaya boleh menyampaikan isi firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Amin. Kita membaca kitab Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Dengan judul Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Sebelum masuk ke dalam khotbah, kita dengarkan puji-pujian. Dan tegakkan kepalamu. Kau ada bukan untuk tertunduk. Buka matamu dan bakar semangatmu. Kau ada bukan untuk tercambuk. Tercipta pemenang tak hanya berkata, pemenang dibentuk dan
kegelapan. Kerjakanlah dan nyatakan terangmu untuk meraih kemenangan surga itu. Janganlah pada kobarkan dan bukan untuk meraih kemenangan surga itu. Surga itu. Surga itu. Ya, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengar bacaan tadi itu menulis dan mengisahkan perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem, dan ada momen-momen ketika dia bertemu orang-orang dalam perjalanannya dan kemudian bertanya pertanyaan paling sederhana seperti yang ada pada bacaan tadi, yaitu sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan? Pertanyaan ini terlihat sederhana, namun dalam maknanya ini sangatlah besar bagi kita. Siapakah dari kita yang tidak ingin diselamat? Sebegitu pentingkah keselamatan itu for torang? Perlu torang ketahui bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang bukan hanya berlaku pas torang so mati atau nanti di kehidupan setelahnya, tetapi di dunia ini juga terjadi proses keselamatan, yaitu proses keselamatan sedang berlaku. Keselamatan yang diterima manusia merupakan relasi yang benar dengan Yesus yang terwujud di dalam kerajaan Allah. Nah, di sepanjang tahun ini yang berjalan ini, kalau torang mau ingat-ingat, torang selewati begitu banyak kejadian dari awal tahun sampai ini nak rasa sudah di penghujung tahun. Kurang torang menghitung minggu, bahkan hari torang so menikmati lagi hari Natal. Mari coba torang kalau torang ingat-ingat ulang tuh proses dari awal tahun sampai ini bulan. Torang harus sadar bahwa betapa luar biasa penyertaan Tuhan bagi torang. Torang selamat melewati segala pergumulan. Torang masih boleh ada sampai sekarang, masih boleh ikut ibadah biar cuma dari HP. Itu tandanya torang selamat. Nah, ketika torang sadar torang masih ada dan berada di tempat yang torang pijak, berarti torang masih diselamatkan dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun ini. Manusia itu hidup berproses untuk menemukan keselamatan. Nah, keselamatan yang kekal itu cuma torang boleh dapat dari Tuhan Yesus. Kalau torang ikut Tuhan Yesus, maksudnya ikut bukan cuma dalam arti iko-iko atau ikut-ikutan. Dari beda tuh betul-betul iko, dalam arti torang berjalan sama-sama dengan Tuhan Yesus. Torang ikut tuh di jalan yang Tuhan Yesus lewat akang. Dengan beda itu cuma ikut-ikut rame. Sehingga Tuhan bilang tadi, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat. Artinya banyak orang Kristen, tapi cuma sekedar iko-iko. Oh, karena saya bedeng ajus lekwa Kristen, jadi kita iko jono Kristen. Kalau orang mau kaji lebih luas lagi, bukan cuma 1-2 orang Kristen yang bikin kasus. Kristen secara agama saja nak cukup menjamin orang memperoleh keselamatan. Tapi di sini orang menjadi Kristen mesti berjalan di jalan yang dilalui Yesus. Nak sadar orang so melewati ini proses di tahun 2020 ini.
setelah torang dihajar habis-habisan oleh corona sampai torang kurang boleh beribadah dari rumah, kini torang diperhadapkan lagi dengan pesta demokrasi, di mana beberapa hari lagi torang semua masuk di pilkada, di mana torang bukan cuma berjuang supaya torang calon terpilih, mar banyak orang cari selamat masing-masing pada calon. Ini memang DP musim sampai tanggal 9 torang baku-baku terek, baku-baku patah, baku-baku garah. Sebenarnya kita di sini nak melarang torang berdemokrasi dengan torang cara masing-masing. Tapi ingatlah bahwa torang orang percaya, maka tunjukkan cara-cara etika orang percaya. Karena torang orang Kristen, torang junjungan sejati itu Yesus. Sekarang kan bukan sedikit orang jalia contoh orang-orang yang mati-matian jabela DP junjungan, sampai dorang yang nak sadar dorang mencelakai dorang pe junjungan sendiri. Di semua terasa ada yang begitu. Nah, mari torang berpesta demokrasi dengan elegan. Sekarang torang pilih langsung orang-orang yang akan memimpin. Ini kesempatan sebenarnya for torang untuk mau menyelamatkan torang pe tanpa hidup dari hal-hal yang torang nak inginkan. Karena pemilu itu bukan cuma mencari pemimpin yang terbaik, tapi juga mencegah yang terburuk untuk berkuasa. Jangan torang golput, jangan torang tutup mata, atau torang membiarkan kesempatan yang dimana torang boleh berpartisipasi untuk menentukan masa depan tanah yang torang pijaki ini. Karena keputusan dan kebijakan ke depan akan mempengaruhi torang pe ruang gerak di torang pe tanpa hidup. Kalau torang membiarkan yang buruk berkuasa, nanti ketika diperhadapkan dengan kesulitan ke depan, torang akan menyesal karena torangnya nak ambil bagian dalam pesta demokrasi, dalam proses yang menentukan seorang pemimpin. Inilah proses keselamatan di dunia, ketika torang mampu berpartisipasi untuk menyelamatkan. Tapi torang cuma diam, itu artinya torang membiarkan hal buruk terjadi. Makanya torang jangan golput. Kalau boleh torang berpartisipasi. Pun kalau nyana ada calon yang masuk ke torang pe hati, ya torang boleh balia toh mana yang bagus dengan nyanda. Kalau ada yang terburuk, torang pilih jo ya, jangan pilih pada dia, jangan pilih jo DP saingan supaya dia nak mau jadi. Torang ada mata yang torang pe hati yang mampu melihat. Jadi pilihlah sesuai hati nurani. Kiranya torang setelah tanggal 9 Desember ini, torang boleh baku-baku wae ulang, boleh ngopi-ngopi ulang sama-sama. Karena semua Natal torang boleh baku pasiar ulang, boleh jatuh baku-baku salah di Facebook. Karena apapun yang terjadi setelah tanggal 9 nanti, berarti itu yang Tuhan berkenan. Akhirnya kita mengajak seluruh pemuda Gemim Kalvari Malalayang untuk tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus yang adalah jalan keselamatan yang kekal, tetap menjadi terang di dalam dunia yang gelap, dan kiranya diberkati dan disertai selalu oleh Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita angkat pujian sambil memberikan persembahan yang berjudul Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki.
memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Sebelum berdoa, mari kita angkat pujian yang berkata, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala, kita satukan hati dan pikiran kita, dan kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena atas penyertaan-Mu ibadah boleh sampai ke penghujungnya. Kami percaya bahwa itu hanya boleh berjalan karena Engkau yang berkehendak. Kami juga mau berdoa buat teman-teman, kiranya apa yang disampaikan oleh firman tadi boleh tertanam dan boleh dilakukan teman-teman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat pelayanan di Jemaat Gemim Kalvari. Kiranya Tuhan boleh berkati, kiranya Tuhan boleh sertai ya Tuhan. Karena apapun rencana kami ke depan, jikalau Engkau tidak berkenan, semuanya hanya akan sia-sia. Berkati juga pelayanan dari jemaat hingga ke kolom-kolom. Kiranya Tuhan boleh sertai, Tuhan boleh topang, agar boleh berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya itu boleh berkenan dan menopang dalam upaya pekabaran Injil dan memperluas kerajaan-Mu. Kami juga mau berdoa buat rekan-rekan pemuda yang sedang terbaring sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh pulihkan, Engkau boleh sembuhkan. Kiranya Engkau boleh jamah ya Tuhan, karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Untuk juga Kota Manado ya Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati, kiranya Engkau boleh memilih dan menunjuk pemimpin yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah segala program pemerintah ke depan, begitu juga dengan negeri ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, dijauhkanlah dari segala malapetaka, bencana, jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Kiranya Engkau sertai perjalanan pemerintah dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk ke depan pelayanan pemuda Jemaat Gemim Kalvari, kiranya boleh Engkau sertai di tengah pandemi ini. Kiranya Engkau boleh dijauhkan dari segala macam virus maupun sakit penyakit. Kiranya Engkau boleh
menunjang pelayanan kami ya Tuhan, menopang kami agar terhindar dari segala wabah. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar gereja berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti yang kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang rekan-rekan pemuda untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan bersama-sama Mars Pemuda, Obor Pembangunan. Di atas satu iman, pemuda gereja beresa menjadi saksi Tuhan, ketiga yang esa. Sadarkan jiwa kita pada tugas panggilannya, nyatakan sungguh-sungguh Kristus Panglimamu. Jadilah kau umat yang bekerja dengan semua gereja Tuhan yang esa. Kita maju dan bekerja dalam Kristus, kita menang, membangun dunia baru, sejahtera dan bersatu, bangkitkan jiwa ragamu bagi umat dan manusia. Pemuda gereja jadilah obor pembangunan. Kita akan memohon berkat. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita pemuda jemaat Kimim Kalvari Malayang telah selesai. Dipersilakan duduk. Dan untuk info pelayanan, untuk ibadah Natal pemuda dan remaja akan dilaksanakan tanggal 18 Desember. Tanggal 18 Desember, orang akan bersama-sama beribadah Natal di Gereja Kalvari. Untuk info-info dari rayon-rayon nanti akan diberitakan oleh koordinator rayon. Dan puji syukur kepada Tuhan karena ibadah kita pada malam hari ini, Minggu 29 November 2020 boleh berjalan dengan baik. Mewakili teman-teman komisi, saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mengambil bagian dalam ibadah. Dari singers ada Itoy dan Mira, keyboardis ada Eca, seluruh tim multimedia yang dinakodai oleh Bapak Rico Ratak Jesse Ferdinandus, teman-teman dari Kalvari Junior Band yang boleh hadir mengisi puji-pujian. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk seluruh rekan-rekan pemuda yang masih setia menonton seluruh kegiatan peribadatan dari rumah, saya banyak-banyak ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.